Ia menyebut bisa Oh, menggaji hingga 30 orang karyawan dari pendapatan YouTube-nya. Dengan estimasi pendapatan total dari kedua kanal bisa mencapai 11 miliar per bulan, Masya Allah, tergantung Masya Allah. CPM dan Oh, jadi kalau Pak Dadi itu baik, suka nolong orang yang susah. wajahnya lebih sering muncul dalam konten FYP. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fitmo Story. Kali ini saya akan mereaction lagi nih seorang youtuber Malaysia yang terkagum-kagum dengan penghasilan Bapak Aing nih pemirsa. Saya juga ya terkagum-kagum sama pemirsa. Langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Muncul dalam konten FYP saat sedang belusukan. Daripada duduk di ruang rapat pemerintahan, hingga dijuluki gubernur konten. Itulah Deddy Mulyadi, sosoknya trik yang viral karena aksi sosial. Tapi di balik senyum hangat dan konten humanis muncul spekulasi panas. Dari mana sebenarnya kekayaan Kang Deddy berasal? Rumah mewah, ratusan aset properti, koleksi barang antik, semuanya jadi bahan perbincangan publik. Jangan kemana-mana. Karena dalam video ini kita akan bongkar sisi lain dari kehidupan Deddy Mulyadi yang jarang diketahui orang. Deddy Mulyadi lahir pada tanggal 11 April 1971 di Sukasari, Subang. Sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara dalam keluarga sederhana, ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah purnawirawan tentara yang berhenti di usia muda karena sakit misterius, sedangkan ibunya, Kitty, seorang aktivis Palang Merah Indonesia yang banting tulang sebagai buruh tani. Masa kecil Deddy diwarnai kemiskinan, makan nasi garam, penjual es mambo, hingga menggembala domba hasil cincin ibunya yang dijual. Domba-domba itulah yang membantu biaya sekolah dan kehidupan keluarga. Pendidikan Deddy ditempuh dari SD hingga SMA di Subang, lalu hijrah ke Purwakarta dan kuliah hukum di STIH Purnawarman, dan meraih gelar sarjana hukumnya pada tahun 1999. Untuk membiayai kuliah, ia menjual gorengan, kayu bakar, bahkan menjadi kuli angkut. Ia aktif di organisasi mahasiswa, menjadi ketua HMI cabang Purwakarta, serta aktif dalam serikat buruh seperti SPSI dan KSPSI. Deddy Mulyadi memulai karir politiknya di tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Golkar. Di usia muda, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi E, menunjukkan kepemimpinan yang menonjol. Pada tahun 2003, Deddy terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta, mendampingi Lili Hambali Hasan, menjadikannya salah satu Wakil Bupati termuda saat itu. 5 tahun kemudian, ia maju sebagai calon Bupati Purwakarta, dan menang, memimpin daerah tersebut selama 2 periode hingga 2018. Selama masa jabatannya, Deddy dikenal dengan program-program inovatif yang mengedepankan budaya Sunda dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2016, Deddy dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat secara aklamasi. Namun, pada Pilgub Jabar 2018, pasangan Deddy Mulyadi-Deddy Mizwar kalah, memberikan pelajaran berharga dalam dunia politik. Tidak menyerah, Deddy pun mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2019 dan berhasil terpilih mewakili Dapil Jawa Barat 7. Ia bertugas di Komisi 6 DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian dan investasi. Pada Mei 2023, Deddy pun bergabung dengan Partai Gerindra. Langkah strategis menjelang Pilkada 2024 didukung oleh koalisi besar yang mencakup Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, serta partai non-parlemen. Deddy mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 2025, Deddy Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Prabowo Subianto, menandai puncak dari perjalanan politiknya yang panjang dan penuh dedikasi. Kehidupan pribadi Deddy Mulyadi menyimpan kisah yang tak kalah menarik dari kiprah politiknya. Ia dikenal publik sebagai suami dari Anne Ratna Mustika, pemenang kontes Mojang Purwakarta. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 anak, Maulana Yudhistira, Hyang Sukma, dan si sulung, Maula Akbar. Namun,
Tak banyak yang tahu bahwa Maula Akbar sebenarnya lahir dari pernikahan Dedi sebelumnya dengan Sri Setiawati. Tragisnya Sri Setiawati wafat saat Maula masih berusia 3 bulan. Dedi kemudian menikah dengan Anne dan membesarkan Maula bersamanya. Selama lebih dari 2 dekade, Maula tak pernah tahu bahwa Anne bukan ibu kandungnya. Dedi menyembunyikan akta kelahiran putranya menjaga rahasia besar demi menciptakan keluarga utuh. Rahasia itu akhirnya terungkap usai Dedi dan Anne resmi bercerai di tahun 2023. Dedi kemudian mengajak Maula berziarah ke makam ibunya. Momen haru yang dibagikannya di media sosial memperlihatkan Maula bersimpuh dan menangis di pusara sang ibu untuk pertama kalinya. Kini, Maula Akbar tumbuh menjadi sosok muda yang melanjutkan jejak ayahnya. Lahir 4 November 1999. Ia pun resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat pada tanggal 2 September 2024, mewakili Dapil 10 dengan perolehan suara mengesankan 400.478 suara. Ia menjadi salah satu anggota DPRD termuda pada periode 2024 hingga 2029 dan berjanji akan fokus menyerap aspirasi rakyat, khususnya generasi muda. Di balik kisah keluarga yang menyentuh, bakat tersimpan pula sisi menarik tentang ayahnya. kekayaan dan sumber penghasilan Dedi Mulyadi. Kekayaan Dedi Mulyadi tak hanya bersumber dari jabatan publik, tapi juga dari kreativitas dan jejaring digital. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 20 Agustus 2024, total kekayaan Dedi tercatat sebesar 12 miliar rupiah. Sebagian besar kekayaan itu berupa tanah dan bangunan senilai 7,3 miliar rupiah. Tersebar di 6 bidang di Purwakarta dan Subang. Koleksi kendaraan mewah juga menjadi salah satu penopang terbesar. Kendaraan Dedi Mulyadi dengan total nilai mencapai 8 miliar rupiah. Dalam laporan LHKPN, tercatat beragam kendaraan dari mobil premium hingga sepeda mahal, diantaranya Lexus LX 600 2022 senilai 3,9 miliar rupiah, Mercedes-Benz E300 Coupe 2018 seharga 1,5 miliar rupiah, dan Lexus Minibus 2023 senilai 1,95 miliar rupiah. Ia juga memiliki motor Triumph Scrambler R200 XE, Vespa Journey edisi terbatas, hingga sepeda Polygon Colossus. Koleksi ini mencerminkan selera tinggi dari Dedi terhadap kendaraan klasik, eksklusif, dan bernilai investasi. Ia juga tercatat memiliki barang seni dan koleksi pribadi senilai 160 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Sementara itu, utangnya masih tercatat 3,8 miliar rupiah. Sebagian besar dari kredit kendaraan. Menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas jabatan. Namun ia kerap terlihat membagikan uang kepada warga miskin di jalan atau korban penggusuran. Nah, menariknya, ia mengungkap bahwa uang yang dibagikan berasal dari penghasilan YouTube-nya dan sebagian dari dana operasional gubernur. Kanal Kang Dedi Mulyadi Channel yang memiliki 7,72 juta subscriber dan Lembur Pakuan Channel dengan 1,5 juta subscriber menjadi mesin penghasil uang. Ia menyebut bisa menggaji hingga 30 orang karyawan dari pendapatan YouTube-nya. Dengan estimasi pendapatan total dari kedua kanal bisa mencapai 11 miliar per bulan, tergantung CPM dan engagement. Kombinasi aset fisik, fasilitas negara, dan kekuatan digital menjadikan Dedi Mulyadi sebagai salah satu politisi dengan portofolio kekayaan yang unik di Indonesia. Dedi Mulyadi telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam membangun citra politik dan memperluas jangkauan sosialnya. Melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel dengan lebih dari 2 miliar penayangan, ia konsisten membagikan konten yang menampilkan interaksi langsungnya dengan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. Konten-konten ini mencerminkan kepeduliannya terhadap isu-isu sosial dan budaya, serta memperkuat citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Di Instagram, akun @dedimulyadi71 memiliki lebih dari 3,8 juta pengikut, di mana ia membagikan momen-momen kegiatan sosial, budaya, dan pemerintahan. Sementara itu, akun TikTok resminya @dedimulyadi.official juga ikut aktif membagikan video pendek yang menyoroti aktivitas sehari-harinya.
memperkuat keterlibatannya dengan generasi muda dan masyarakat luas. Kehadiran aktif Dedi di berbagai platform media sosial tidak hanya meningkatkan popularitasnya tetapi juga memperkuat posisinya sebagai tokoh politik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Strategi digital ini memungkinkan Dedi untuk menjangkau audiens yang lebih luas, menyampaikan pesan-pesan politiknya secara langsung, dan membangun hubungan yang lebih personal dengan masyarakat. Dalam era politik digital saat ini, popularitas di media sosial menjadi modal penting bagi seorang politisi. Dedi Mulyadi dengan pendekatan humanis dan budaya yang kuat memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh dalam kancah politik nasional. Kehadiran yang konsisten dan otentik di media sosial menjadikannya sebagai alternatif yang menarik bagi rakyat dalam pemilihan presiden mendatang. Lebih dari sekadar politisi, Dedi Mulyadi adalah simbol kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai budaya dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Perjalanan Dedi Mulyadi membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari kampung kecil, dan kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Nah, itu kita dapat menyaksikan di video ini kekayaan atau penghasilan daripada Kang Dedi, Masya Allah. Punya mobil miliaran, punya aset properti yang banyak sekali, dan menolak sangkaan orang-orang ramai yang menyatakan bahwa Kang Dedi ini seorang gubernur konten yang hanya menggunakan duit pemerintah dan sebagainya. Tapi ternyata hasil daripada social media ataupun channel-channel yang dimiliki oleh Kang Dedi bisa menghasilkan kurang lebih 11 miliar secara bulanan dan bisa menggajikan 30 karyawan dengan perolehan yang diperolehi daripada penghasilan channel-channel YouTube dan channel-channel lainnya di social media, dan pastinya akan memberikan satu kelebihan yang sangat baik untuk Kang Dedi. Pastinya untuk dia seorang pemimpin yang sangat bijak dan sangat pandai menggunakan opportunity atau peluang yang ada, dan tidak hanya duduk di meja pejabat dan hanya melakukan kerja-kerja di dalam pejabat begitu, tapi dia turun dan bertemu dengan masyarakat, mendengar apakah masalah masyarakat yang sedang mereka hadapi, dan terusnya mengeluarkan solusi, dan itu di videoin ya, dijadikan satu daripada konten, dan kita sebagai masyarakat bisa melihat kinerja yang dilakukan oleh Kang Dedi, bagaimana dia turun ke lapangan dan mengetahui sendiri masalah yang dialami oleh masyarakatnya, dan itu pastinya menambahkan lagi nilai kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kang Dedi. Dan kita tahu kalau kita aktif di social media, bukan hanya capaian itu bukan hanya di Indonesia, malah bisa pergi ke seluruh dunia gitu kan. Pasti apa yang dilakukan oleh Kang Dedi mempunyai ataupun mempunyai nilai yang sangat besar, bukan hanya untuk Kang Dedi tapi seluruh Indonesia gitu. Dan kita melihat bagaimana kepimpinan dan pemimpin yang memang sejati dirinya itu lahir untuk memimpin gitu kan, dan bisa melihat bagaimana attachnya Kang Dedi bersama dengan masyarakat itu sangat dekat dengan masyarakat, itu membolehkan kita, oh ini dia bisa tahu kok masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, tidak hanya tertumpu kepada satu pihak. Dan apa yang bisa katakan untuk seorang Kang Dedi. Dan melalui video ini juga bisa tahu banyak perkara tentang Kang Dedi, dan secara pribadinya dia seorang yang sangat untuk sangat memberikan inspirasi, khususnya buat para pemimpin harus menjadi seperti Kang Dedi gitu kan. Nah, itu pribadi Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana, tutup komen di bawah supaya juga bisa tahu pandangan dan juga pendapat teman-teman di channel ini tentang terbongkarnya penghasilan dan kekayaan yang diperolehi atau yang dimiliki oleh Kang Dedi. Kita komen di bawah supaya juga bisa tahu. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Jaga diri semuanya. Assalamualaikum, hatur nuhun. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe video As dan Edit TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.